Pemerintahan Kota Bekasi melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah jalan protokol dan fasilitas umum. Penyemprotan disinfektan dilakukan dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Upaya mencegah sebaran virus corona terus dilakukan Pemkot Bekasi. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Penyemprotan disinfektan di fasilitas umum dan ruang publik ini akan terus berlangsung secara berkala untuk memutus penyebaran virus corona. Kota Bekasi juga mengadakan rapid test corona pada Selasa esok. Tes akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga. Rapid test dilakukan dengan metode pengambilan darah. Jika hasilnya negatif, maka orang yang dites itu diperbolehkan pulang. Tetapi bila positif, maka dilanjut dengan tes PCR. Pemprov Jawa Barat akan melakukan tes massal virus corona di 3 stadion. Ketiga stadion itu yakni Stadion Patriot di Kota Bekasi, Stadion Pakansari di Bogor, dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Rapid test akan dilakukan pada hari Selasa atau Rabu esok. Lebih lengkap terkait dengan persiapan rapid test massal di Bekasi, kita tanyakan langsung dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Selamat sore, Pak Rahmat Effendi. Selamat sore, Mbak Cynthia. Ya, Pak Rahmat, bagaimana prosedur rapid test di Bekasi? Ya, kita lagi mempersiapkan terus apa yang diarahkan oleh Pak Gubernur. Ya, berkenaan dengan akan diadanya drive-thru ya, tes rapid yang ada di Kota Bekasi. Drive-thru itu akan seperti apa, Pak Rahmat? Kalau arahan dari Pak Gubernur itu, kita buat 2 jalur ya, di stadion, terus ada jalur motor. Ya. Nah, nanti yang positif itu diarahkan ke ruang tertentu, yang negatif dia langsung bisa pulang. Tapi ini kan juga masih ada beberapa ya hal-hal yang perlu kita sampaikan ke Pak Gubernur. Kita baru sahabat dengan Forkopimda tadi dengan ulama jam 2 ya. Dan juga kita sedang rapat dengan kepala-kepala puskesmas, camat, lurah ini belum selesai karena diselang oleh kegiatan TV ini. Tapi besok rencananya akan dilakukan ya, Pak Rahmat? Sampai saat ini belum ada konfirmasi karena berkenaan dengan alat dan fasilitas. Mudah-mudahan besok pagi udah ada kabarnya dan kita bisa menindaklanjuti Selasa atau Rabu. Alat dan fasilitas ini kendalanya sampai sekarang seperti apa, Pak? Alatnya sudah tersedia atau belum? Fasilitasnya apa yang kurang atau apa yang sedang disiapkan? Kabar dari Pak Gubernur kemarin alatnya sudah ada di Bandung. Ya, udah ada di Bandung. Tentunya kan alat itu dan fasilitas lainnya dikirim ke Bekasi dan di Bekasi mempersiapkan segala sesuatunya. Alatnya ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berapa nanti yang akan digunakan untuk tes cepat di Bekasi dalam mekanisme drive-thru ini? Kalau yang diminta, kita ini sekarang terus terang ada sekitar kisarannya setelah kita tracking itu, ada 700-an, hampir 800 lah yang mesti kita tracking dari persoalan-persoalan yang dianggap positif. Ya. Nah, oleh karena itu ada lagi nanti petugas-petugas yang harus kita proses melalui tes tersebut, terus tokoh masyarakat, para alim ulama yang punya kegiatan interaksi banyak dengan masyarakat. Ya. Jadi kisarannya nanti sekitar 2.000 yang harus kita tes. 2.000 yang akan dites, siapa saja yang akan berhak mengikuti tes? Masyarakat dari kalangan apa, dengan kondisi-kondisi tertentu seperti apa, Pak Rahmat? Yang pertama tentunya yang sudah terduga. Nah, setelah terduga masuk kepada ODP, orang dalam pengawasan. Setelah orang dalam pengawasan, PDP. Dan yang terakhir adalah yang dinyatakan positif, tentunya yang punya ruang lingkup dengan keluarga, dengan teman, kolega, satu dan lain hal. Setelah itu tentunya teman-teman yang sekarang ini sering melakukan aktivitas ya sebagai surveillance. Nah, dari situ nanti ada tokoh masyarakat, ada pemuka agama, ada tokoh-tokoh lain yang dirasakan interaksinya melibatkan banyak orang, sehingga kisarannya sekitar 2.000 orang nanti. Ada 2.000 orang yang akan mengikuti tes, caranya pun dengan drive-thru. Bagaimana mekanismenya, bagaimana teknisnya supaya ini tesnya tidak mengakibatkan kerumunan banyak orang,
melibatkan banyak orang yang justru ini menjadi atau kontradiksi kalau sampai ada kerumunan dari apa yang diimbau oleh pemerintah untuk tidak ada kerumunan atau menjaga jarak sosial. Itu yang sekarang masih sedang kita rumuskan, karena 2000 itu tentunya kalau dia rata-rata bawa mobil per orang satu atau motor, ya. Kalau parkir kita tidak menimbulkan masalah karena kita punya tempat parkirnya, luas juga. Tetapi kalau terjadi antrian atau terjadi nanti ya hal-hal yang di luar dari apa yang sudah kita rencanakan, ini sedang kita rumuskan terus malam ini. Berapa hari akan dilakukan untuk tes cepat ini Pak dengan drive-thru? Rencananya cukup 1 hari. 1 hari saja? 1 hari, mungkin nanti ada tambahan waktu karena Kabupaten Kerawang dan Kabupaten Bekasi juga diarahkan ke Bekasi. Semua dari Karawang juga diserahkan ke Bekasi? Tapi jumlahnya tidak sebanyak Kota Bekasi. Jumlahnya tidak sebanyak Kota Bekasi. Oke. Ya. Ada berapa tes yang nanti akan dilakukan, Pak Rahmat? Ya, yang pertama tadi diambil tes darahnya dulu, terus nanti swab itu melalui PCR. Nah, ya tadi yang mengalihkan orang dinyatakan negatif dia bisa langsung keluar, yang dianggap ya terus butuh lanjutan dengan swab, tentunya dengan PCR, dan nanti juga kita udah persiapkan. Ya, kita udah persiapkan alternatif nanti apakah masuk di rumah sakit umum atau rumah sakit swasta atau rumah sakit tipe D kita. Kita udah siapkan, tadi kita hitung itu kisarannya sekitar hampir 82 bed yang kita sediakan. Kalau nanti ada rapid test massal, ada 2.000 orang, konsekuensinya pasti akan ketahuan mana yang ODP, mana yang PDP, atau bahkan nanti positif. Bagaimana tenaga medis, fasilitas medis juga disiapkan untuk ini, Pak Rahmat? Tenaga medisnya kita sudah, Pak Gubernur minta 30 orang, kita siapkan 100 orang. Supaya jangan sampai terjadi antrian. Terus alat-alat medisnya seperti APD kita udah siapkan. Ada untuk 1.000 orang. Jadi sebenarnya kita sudah siap. Hanya sekarang ini banyak masukan, termasuk juga dari ID ya, untuk mencari format lain agar tidak mengumpulkan banyak orang. Tapi jumlahnya 2.000 orang gitu. Diterjemahkan seperti apa oleh pemerintah Kota Bekasi saran dari ID ini? Ya, kita lagi rumuskan, ini belum selesai. Supaya tidak ada kerumunan ini yang justru mengkhawatirkan. Tidak ada kerumunan itu, tapi apa yang diminta Pak Gubernur itu ya minimal 2.000 orang itu kita selesaikan dalam 1-2 hari. Dalam 1-2 hari. Kalau memang itu dilakukan secara massal 2.000 orang, kapan tes ini bisa diketahui hasilnya, Pak Rahmat? Hari itu juga bisa diketahui, karena yang menurut Pak Gubernur, PCR-nya Pak Gubernur ini sesuatu alat yang sangat canggih yang tidak perlu berjam-jam seperti di Litbangkes. Rumah sakit, ruang isolasi, tenaga medis untuk mengatasi ini sudah disiapkan? Rumah sakit umum daerah kita punya sekarang ini 20 bed yang sudah siap. Selanjutnya lantai 5, lantai 6 itu ya 2 lantai di gedung F sudah kita persiapkan, bahkan lebih nanti dari 50. Pak Rahmat, apakah 2.000 orang ini hanya menjadi batch pertama, artinya masih akan ada lagi rapid test berikutnya di Bekasi, atau hanya 1 kali ini? Pemkot sedang menyediakan 10.000 nanti. Saya sedang pesan ya regennya itu dari PCR yang ada. Kebetulan Dinas Kesehatan KSO, hanya alatnya itu sulit sekali. Regennya itu kami pesan 10.000 itu mungkin ada 3 atau 4 tahap ya. Barangnya datang ke Kota Bekasi. Pak Rahmat, ini kan tadi ada beberapa pihak-pihak yang Anda sebutkan kriteria mereka yang berhak untuk mengikuti rapid test, termasuk juga ada masyarakat di sana. Yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah ketika mereka tidak merasakan gejala, tapi khawatir kalau nanti ketika dites atau di swab hasilnya positif. Bagaimana untuk menjembatani ini, kekhawatiran masyarakat yang tidak bergejala dengan rapid test ini? Ya, tentunya memang fisiologisnya luar biasa. Pada saat dianggap tidak mempunyai persoalan, sementara hasil labnya itu positif, tentunya kita ya ada 2 kemungkinan. Apakah kita isolasi tentunya ini harus masuk rumah sakit. Nggak mungkin diisolasi di tempat-tempat yang nanti akan membahayakan orang lain. Dan itu sudah kita siapkan rumah sakitnya. Sudah disiapkan ya, artinya Pemkot Bekasi ini siap semua fasilitasnya, hanya mekanisme dan lokasinya nanti akan dipikirkan lagi. Yang sedang kita pikirkan sekarang ini adalah bagaimana ya
rapid test 2.000 itu tanpa harus mendatangkan orang sebanyak-banyaknya. Betul. Itu yang sedang kita rumuskan sekarang. Targetnya Pak Rahmat kapan ini akan dilakukan? Malam ini insya Allah selesai. Akan selesai ya, baik. Pagi besok kita melaporkan kepada Pak Gubernur tentang aksi yang akan dilakukan di Kota Bekasi. Baik, untuk menghindari kerumunan, antrian, karena nanti justru akan membahayakan. Terima kasih Pak Rahmat Effendi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih sini. Ya.